Lonjakan kasus COVID di Purwakarta, Jawa Barat. RSUD Bayu Asih Purwakarta terpaksa mendirikan tenda darurat untuk menampung pasien. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bayu Asih Purwakarta terpaksa memasang tenda darurat untuk menampung pasien COVID-19 yang terus melonjak. Sebanyak 17 pasien positif corona dirawat di tenda, menunggu adanya ruangan. Selain kekurangan ruangan, rumah sakit juga kekurangan tenaga medis. 8 orang tenaga kesehatan sedang menjalani perawatan akibat ikut terpapar. Memang kami juga minta bantuan di rumah sakit swasta yang lain, khususnya di Purwakarta lah, agar menerima pasien non-COVID begitu. Kami juga sebenarnya ingin sekali yang dari luar Kabupaten Purwakarta tidak ke Purwakarta, tapi mungkin dalam konsep disaster, konsep ini kan namanya wabah ya, tidak ada penyekatan lah gitu. Artinya ruangan mana yang masih terbuka di kabupaten kota lain itu kita harus nerima juga. Pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Bayu Asih tidak hanya warga lokal Purwakarta, tapi juga dari luar daerah. Kasus COVID di Jakarta naik signifikan, akibatnya Satgas kesulitan menampung pasien OTG. Lonjakan kenaikan COVID berpengaruh terhadap pasien OTG yang sulit diakomodir, seperti di Wisma Atlet yang harus membuka tower baru untuk menampung pasien. Di sisi lain, Satgas COVID-19 DKI Jakarta telah menghentikan pembiayaan hotel untuk menampung pasien dan mengambil solusi membuka kembali Geraha Wisata Ragunan untuk menampung pasien OTG. Kedatangan pasien positif di Wisma Atlet terus membeludak. Ada reporter kami, Ayu Jelita di sana. Ayu, seperti apa suasana di Wisma Atlet malam ini? Baik, terima kasih Latif dan juga pemirsa, bahwa pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta ini terus bertambah setiap harinya atau mengalami lonjakan. Tercatat hingga hari ini sudah ada sekitar 5.028 pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, yang artinya ada peningkatan dari sebelum tanggal 18 Mei 2021 lalu yang sebelumnya dari 15% dan saat ini mencapai 80%, yang artinya 80% ini merupakan kapasitas yang sudah terisi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Berdasarkan data harian yang kami peroleh juga, pasien COVID-19 ini meningkat sejak tanggal 18 Mei 2021 lalu. Hal tersebut diduga terjadi karena mobilitas masyarakat atau warga yang berpergian atau beraktivitas di luar rumah ini meningkat sejak terjadinya libur Lebaran pada Mei lalu. Dan pemirsa, saat ini untuk BOR sendiri atau bed occupancy ratio ini sudah mencapai sekitar 83,8% dari jumlah kapasitas kamar yang disediakan di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Sebelumnya pada tanggal 18 Mei lalu BOR ini hanya mencapai sekitar 15% dan saat ini sudah mencapai angka 83,8%. Dalam kurun waktu 1 hari untuk pasien yang berada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini sendiri, yaitu bertambah sekitar 192 pasien yang semula dari angka 4.836 dan hari ini mencapai 5.028 pasien yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Dan untuk sementara ini pihak Wisma Atlet Kemayoran Jakarta hanya memiliki sekitar 2.000 tempat tidur yang nantinya diperuntukkan bagi pasien COVID-19 ini, dan nantinya dari 2.000 tempat tidur ini akan dibagi menjadi 3 tempat tidur dalam satu ruangan. Terima kasih sudah melaporkan dari Wisma Atlet. Angka penambahan kasus harian COVID-19 di tanah air kembali menorehkan rekor. Bahkan lonjakan kenaikan kasus COVID di Jakarta mencapai 300%. Publik tanah air terus dikejutkan dengan peningkatan angka COVID di tanah air, terutama pasca Lebaran. Di beberapa daerah, diantaranya di Kudus, Jawa Tengah, COVID dianggap mengkhawatirkan, bahkan varian COVID asal India menyebar di sana. Dampaknya, label zona merah secara otomatis terstempel di Kudus.
Pasca Lebaran, muncul banyak klaster di daerah, bahkan rumah sakit dan tenaga medis mulai kewalahan. Di Bandung, puluhan pasien COVID-19 terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin. Ruangan isolasi khusus pasien COVID-19 sudah hampir terisi hampir 100%. Sementara itu di DKI Jakarta, lonjakan kasus positif COVID-19 semakin mengkhawatirkan. Dalam 2 pekan terakhir, tercatat lonjakan sebesar 300%. Bahkan sejak 9 Juni hingga kemarin, lonjakan angka COVID di Jakarta meningkat drastis. Gubernur Anies Baswedan telah menyatakan Jakarta dalam keadaan genting COVID-19 setelah peningkatan kasus aktif selama sepekan. Hari-hari ini, bukan hanya di Jakarta, di berbagai wilayah Indonesia. Tapi di Jakarta, kita perlu sekarang melakukan pendisiplinan secara kolektif. Semua perkantoran evaluasi. Bila kegiatan sudah lebih dari 50%, pekerja kembalikan ke 50%. Kami akan melakukan. Bagaimana menyikapi lonjakan kasus di Jakarta ini? Kita akan berbincang dengan Satgas COVID-19, Sony Hari Harmadi, dan anggota DPRD DKI dari PDIP, Mas Gembong Warsono. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Bung Sony dulu. Bung Sony, kita kewalahan sehingga terjadi seperti ini di beberapa daerah? Kita meningkat kasusnya ya, tetapi kemudian dilakukan berbagai antisipasi, langkah-langkah yang terukur. Jadi Bung Latif, kita sudah mencoba mendorong daerah untuk mengkonversi tempat tidur non-COVID menjadi tempat tidur COVID, ya, menambah ruang isolasi mandiri. Lalu kemudian daerah untuk bersikap cepat, karena kemarin sudah diputuskan di dalam Ratas dan juga arahan dari Menko Perekonomian agar di zona merah mulai tanggal 15 sampai 28 Juni ini WFH diberlakukan 75%, bukan 50%. 75%. Jadi yang boleh WFO hanya 25%. Sehingga kita mencoba bisa mengendalikan kasus sambil mencoba mendorong pelayanan yang lebih optimal sehingga tidak terjadi kewalahan di rumah sakit rujukan. Gitu Bung Latif. Oke, ini karena kita lalai sehingga kemudian melonggarkan prokes atau memang karena ada varian baru yang sudah masuk ke Indonesia? Ya tentu kombinasi di antara keduanya. Yang pertama memang kan ada penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan ketika periode mudik kemarin ya. Terus kemudian juga ada peningkatan mobilitas penduduk, kemudian diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Jadi Bung Latif, sebetulnya kita kan sudah sangat berhasil tuh. Dari Februari tanggal 5 ke tanggal 18 Mei, kasus aktif turun terus. Dari 176.500-an menjadi 87.662 kasus aktif. 50% loh turunnya. Yeah. Nah itu berhasil karena apa? Karena masyarakat patuh pada saat itu protokol kesehatan. Lalu kemudian terjadi penurunan kepatuhan, kesadarannya mulai turun lagi, naik lagi kasusnya. Dan biasanya dari kepatuhan protokol kesehatan yang turun tadi, itu ada lag sekitar 3 minggu. Jadi 2-3 minggu kemudian kelihatan tuh mulai terjadi kenaikan. Nah ini lebih cepat malah kemarin, kan tanggal 13 Mei ketika libur lebaran, tanggal 19 Mei kasus aktifnya sudah mulai naik secara terus-menerus. Baik, Jadi memang kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat ada penurunan. Oke, Mas Gembong, ini Jakarta menyumbang 30% dari kenaikan positif di seluruh Indonesia. Perlukah kita mengetatkan situasi di Jakarta yang diistilahkan oleh Pak Anies itu sebagai menarik rem darurat? Pengetatan hal yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka mengerem penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Cuman caranya mesti kita apakah rem darurat itu akan jauh lebih tepat dengan PPKM Mikro, ini perlu kita evaluasi secara komprehensif. Sebab PPKM Mikro menurut kami jauh lebih efektif, jauh lebih fokus kita menangani persoalan-persoalan yang dari lingkungan. Saya kira itu langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta agar sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Anies bahwa Jakarta membutuhkan perhatian khusus. Yeah. Kan itu loh, itu yang pertama. Yang kedua,
Jakarta perlu membangun kesadaran kolektif, membangun kedisiplinan kolektif. Itu sebagaimana disampaikan oleh Pak Anies. Tetapi Jakarta kan butuh tauladan juga. Jangan saat-saat seperti Jakarta yang sedang COVID-nya sedang naik tinggi-tingginya, tapi justru Pak Anies meninggalkan lokasi Jakarta, bertamu ke daerah lain. Saya kira ini perlu juga menjadi evaluasi bagi Pak Anies agar itu menjadi contoh teladan yang baik bagi warga ibu kota. Seperti itu, Mas. Ya, PPKM Mikro itu dijalankan ketika tinggal beberapa kelurahan saja yang masih merah. Kalau situasinya naik seperti ini, apakah PPKM Mikro masih bisa efektif untuk mengatasi persoalan ini? Saya kira akan lebih efektif, karena itu tadi saya sampaikan, itu akan jauh lebih fokus, Mas, jauh lebih fokus. Dan keterlibatan masyarakat jauh lebih tinggi. Karena kuncinya adalah bagaimana Pemprov bisa menggerakkan potensi masyarakat, menggerakkan semua elemen masyarakat agar sama-sama bahu-membahu membangun kesadaran kolektif dalam rangka penerapan protokol kesehatan dan rambu-rambu kaitan dengan pencegahan COVID-19. Kalau itu bisa dilakukan bersama-sama, saya yakin, bahkan aku yakin, Mas, Jakarta bisa segera kita turunkan penyebaran COVID-19-nya. Kalau kita mau langsung ketat dengan menarik rem darurat, apa kira-kira keberatan dari Mas Gembong? Banyak hal lah. Artinya banyak hal itu kan kita harus bisa menjaga keseimbangan antara persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi. Jadi harus kita jaga bersama-sama. Jadi kita tidak boleh mengesampingkan satu dengan yang lain. Kita mengutamakan kesehatan tok mengabaikan ekonomi, ya tidak boleh juga. Jadi keseimbangan itu yang harus sama-sama kita jaga. Kalau itu bisa kita lakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang baik, tadi saya sampaikan, saya yakin, bahkan aku yakin, Mas. Gitu. Oke. Mas Soni, kalau rem darurat tidak ditarik, artinya PSBB tidak diberlakukan, cukup bagaimana membuat PPKM efektif untuk menekan penyebaran kasus? Ya, betul. Memang tidak ada pemberlakuan PSBB seperti zaman dulu. Jadi kita betul-betul berhati-hati karena bukan hanya ada kepentingan di dalam penanganan kesehatan, tetapi juga kita harus mempertimbangkan faktor ekonomi. Tetapi tetap keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden. Nah, kemudian PPKM Mikro ini kan berlaku ya. Jadi PPKM Mikro itu berlaku di daerah yang sedang memberlakukan PPKM. Dan sekarang berlaku di seluruh Indonesia. Nah, yang penting di sini adalah pemerintah daerah, satgas daerah melakukan pendampingan. Karena bagaimanapun juga peran masyarakat tadi butuh pendampingan dan dukungan dari satgas daerah. Supaya PPKM Mikro itu bisa berjalan dengan efektif, maka kolaborasi di level komunitas tadi termasuk melibatkan TNI Polri dan pemerintah daerah dengan satuan terkecil misalkan lurah itu menjadi sangat amat penting. Nah, kemudian kelebihan dari PPKM Mikro ini kan sudah kita rasakan selama ini ya, penurunan kasus aktif itu kan karena pemberlakuan PPKM Mikro yang sangat efektif. Tetapi PPKM Mikro ini perlu betul-betul dengan pengawasan yang baik. Misalkan kalau diberlakukan 75% yang boleh WFH, lalu kemudian yang WFO 25%, maka harus ada pengawasan lapangannya. Intinya pengawasan di lapangan dan pendampingan oleh satgas daerah menjadi amat sangat penting. Baik, Mas Gembong, kalau kemudian kita tidak mengetatkan menarik rem darurat misalnya, tapi tetap PPKM, sementara kasus terus naik, pengawasan macam apa yang bisa dilakukan pemerintah Jakarta untuk menekan kasus ini? Ya, komunitas tadi kan di wilayah kan itu sebagai tokoh masyarakat biasanya kan jauh lebih didengarkan. Maka pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama menjadi penting. Bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana tokoh masyarakat dan tokoh agama mampu menggerakkan semua potensi itu bersama-sama. Itu kuncinya kan di sana. Bagaimana penggerakan secara kolektif itu yang paling penting. Kalau itu bisa dilakukan, sekali lagi, ya sebagai contoh saja Mas saya sampaikan, Pemprov DKI Jakarta kan sudah membentuk yang namanya Satgas COVID-19 tingkat RW. Tapi pelaksanaan, Mas, saya selalu sampaikan pada Pemprov DKI Jakarta, kita ini hobi membentuk, tetapi ketika implementasi di lapangan kita tidak pernah melakukan evaluasi. Lah, Satgas tingkat RW itu tidak kita maksimalkan. Hanya sekedar kita bentuk sampai dengan hari ini, Pemprov DKI Jakarta belum mampu menggerakkan secara maksimal potensi. Siapa yang bisa memaksimalkan Satgas tingkat RW itu? Ya Pemprov lah.
Pemprov. Itu kan pengendalinya Pemprov, leadernya kan Pemprov. Jadi Pemprov bagaimana menggerakkan mereka. Tadi disampaikan oleh Pak Sony, bagaimana melakukan pendampingan terhadap Satgas tingkat RW tadi. Tentunya ini kan membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak, dengan semua elemen yang ada, itu loh Mas. Jadi cara-cara membangun kolaborasi ini kalau bisa kita lakukan sesegera mungkin harus kita lakukan, maka harapan tadi disampaikan oleh Pak Sony, sehingga kita ke depan tidak akan kedodoran atau bahkan kewalahan untuk menghadapi melonjaknya COVID-19 di DKI Jakarta. Baik. Gitu, kolaborasi kita semua untuk menekan Jakarta tidak lagi menjadi sumber daripada COVID-19. Mas Gembong, Bung Sony, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Terima kasih. Warga Maros, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan mayat yang terbakar. Kami segera kembali.